Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Dani Ahmad Maulana dengan NPM 181801122 akan melakukan praktik kegiatan CSL tentang penyuluhan kesehatan. Baik, saya sebelumnya akan memberitahukan tentang rancangan kegiatan penyuluhan yang akan saya lakukan. Jadi yang pertama-tama saya akan mengidentifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebutuhan yang ada di masyarakat yang akan saya ambil yaitu tentang informasi mengenai pemberian ASI eksklusif tentang dan bagaimana pemberian makanan pendamping ASI yang baik dan tepat. Selanjutnya masalahnya apa sih yang ada di masyarakat? Masalah yang akan saya teliti, saya angkat yaitu tentang pada saat ini banyak ibu yang lebih mementingkan karirnya dan mengesampingkan masalah pemberian ASI eksklusif pada anaknya, terutama pada anak yang kurang dari 6 bulan. Jadi mereka lebih banyak menggunakan susu formula ketimbang pemberian ASI secara eksklusif. Dan banyak juga para orang tua yang sudah memberikan makanan pendamping ASI pada anak bayi dengan usia kurang dari 6 bulan. Prioritasnya yaitu tentang pemberian MPASI kurang dari 6 bulan tersebut dan pemberian ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan. Perencanaan kegiatan ini saya akan lakukan pada tanggal 4 November, hari Rabu, sore hari tepatnya. Mengapa saya memilih sore hari? Karena pada sore hari banyak wanita yang telah pulang bekerja sehingga saya dapat melakukan penyuluhan pada lebih banyak audiens dan impact-nya akan lebih besar. Sasarannya sendiri yaitu ibu-ibu yang memiliki anak bayi, terutama para wanita karir. Materinya sendiri berupa pemberian ASI eksklusif dan penggunaan dan tata cara pemberian MPASI pada anak bayi. Metodenya sendiri yaitu saya akan menggunakan metode berupa ceramah disertai dengan interaksi dua arah. Itu pada akhirnya saya akan mempersilahkan audiens untuk bertanya tentang materi. Alatnya sendiri itu saya akan menggunakan PowerPoint disertai dengan poster digital yang relevan. Dan kriteria kelulusannya yaitu diharapkan pada akhir penyuluhan ini para audiens terdapat peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang kurang dari 6 bulan. Jadi biar tidak salah kaprah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Dr. Dani dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Saya di sini ingin melakukan penyuluhan tentang isu-isu kesehatan, Bu. Apakah ibu-ibu semuanya bersedia? Siap, saya bersedia, Dok. Ya, baik Bu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan serta bagaimana aturan dan cara main dalam pemberian makanan pendamping ASI. Jadi Bu, tujuannya di sini itu saya mengharapkan ibu-ibu semua setelah dilakukan penyuluhan ini dapat lebih mengerti dan dapat lebih peka terhadap pemberian ASI eksklusif kurang dari 6 bulan serta makanan pendamping ASI ini. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit Bu bahwa ASI eksklusif itu maksudnya adalah pemberian ASI secara langsung oleh sang ibu tanpa adanya makanan pendamping ASI lainnya. Jadi benar-benar dalam usia kurang dari 6 bulan itu sang bayi hanya diberi makanan berupa ASI saja, tidak diberi makanan pendamping ASI. Karena yang saya lihat di lingkungan ibu ini, bayi masih berusia 3 bulan sudah diberi makan pisang diparut, kemudian alpukat. Jadi saya ingin melakukan beberapa penyuluhan dengan harapan perilaku ibu-ibu dapat berubah menjadi perilaku yang lebih sehat terhadap bayinya. Baik Bu, selanjutnya saya akan men-share materi yang akan saya jelaskan ya Bu ya.
Baik, Dok. Jadi Bu, baik, pada sore hari ini saya akan melakukan penjelasan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif dan empasi pada bayi dengan usia kurang dari 6 bulan. Sebenarnya sebelumnya kita bahas dulu ya Bu, apa sih itu ASI eksklusif? Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa pemberian makanan lain sampai bayi berumur 6 bulan. Jadi di sini itu benar-benar hanya ASI saja ya Bu. Jadi nggak ada makanan lain seperti yang tadi saya sebutkan, pemberian pisang yang sudah ditumbuk atau alpukat. Mau bagaimanapun itu bentuknya, maupun dia cair atau bagaimanapun, tetap makanan seorang bayi berusia kurang dari 6 bulan itu hanya ASI ya Bu ya. Kemudian keuntungan pemberian ASI Bu. Yang pertama itu bayi dapat mendapat kekebalan. Jadi yang disebut mendapat kekebalan ini, jadi bayinya istilahnya lebih sehat Bu. Karena satu-satunya cara bayi mendapatkan kekebalan tubuhnya, mendapatkan kesehatannya lebih baik yaitu dengan ASI. Karena jadi Bu, sistem kerjanya itu, jadi misalnya ibu nih ya, ibu ngasih ASI ke bayi. Jadi nanti sistem imun ibu tersalurkan ke bayinya. Karena bayi pada hakikatnya belum memiliki sistem imun sendiri, belum dapat memproduksi sistem imun sendiri. Jadi dengan ibu memberikan ASI secara eksklusif, ibu dapat meningkatkan kesehatan bayi ibu. Kemudian bayi lebih jarang menderita infeksi. Iya Bu, karena kan tadi kita udah jelaskan, tadi saya sudah jelaskan bahwa efek dari pemberian ASI ini yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang ingin menyerang, penyakit infeksi, dia dapat lebih teratasi karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang bagus. Kemudian bayi lebih jarang mengalami diare dan gangguan pencernaan. Iya Bu, karena kalau pencernaan bayi itu dia belum baik, belum dapat berfungsi secara sempurna. Jadi dia hanya bisa mengolah ASI. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa bayi kurang dari 6 bulan itu tidak boleh diberikan ASI, tidak boleh diberikan empasi. Karena pencernaannya itu belum berkembang secara sempurna. Kalau misalnya nanti ibu memberikan empasi, kemungkinannya pada bayi kurang dari 6 bulan dia bisa tersumbat saluran pencernaannya karena belum ada gerakan yang bagus dari saluran pencernaannya, serta bisa menimbulkan diare-diare hebat. Nih Bu. Nah ini Bu ya, jadi kalau rawat anak itu dengan sepenuh hati ya Bu ya, seperti gambar-gambar di sini. Bayi lebih jarang mengalami alergi, iya Bu, karena kan tadi sudah saya sebutkan bahwa bayi yang diberi ASI secara eksklusif selama 6 bulan awal kehidupannya, dia memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik ketimbang bayi yang tidak diberi ASI eksklusif tapi malah diberi susu formula. Ibu, jadi kalau Ibu sering lihat misalnya bayi-bayi yang sering diberi susu formula, dalam tanda kutip tidak diberi ASI secara eksklusif, pasti Ibu sering lihat badannya merah-merah, pipinya merah-merah. Ini merupakan respon alergi, Bu. Mencegah kadar gula darah rendah pada bayi. Ya, karena ASI ini dia itu sumber glukosa bayi. Karena kan ASI ini diperoleh ibu, dari ibu. Ibu itu kan mengonsumsi berbagai makanan yang mengandung glukosa. Jadi dengan bayi mengonsumsi ASI, otomatis bayi itu mendapat kadar glukosa dari sang ibu. Kadar glukosa ini sangat penting bagi bayi karena glukosa ini merupakan sumber energi utama Bu bagi otak untuk berkembang. Jadi kalau misalnya sang bayi kekurangan glukosa, otaknya kurang dapat berkembang dengan baik. Karena sejatinya energi dari otak itu adalah glukosa. Anjuran pemberian ASI. Ini Bu anjurannya ya Bu. Jadi 6 bulan ASI eksklusif penuhi 100% kebutuhan. Jadi benar-benar dalam 6 bulan itu sang bayi hanya diberi ASI. Ingat Bu, ASI eksklusif. Berarti maksudnya adalah hanya ASI. Tidak diberi makanan lain selain ASI. Kemudian 6-12 bulan,
ASI diberikan 60-70% dari kebutuhan. Berarti sisanya itu adalah empasi, yaitu makanan pendamping ASI. Kalau lebih dari 12 bulan, ini pemberian ASI hanya sekitar 30% dan sisanya yaitu empasi, makanan pendamping ASI. Dan saya ingin menambahkan, kalau dia udah lebih dari 24 bulan, Bu, atau lebih dari 2 tahun, anak ibu itu lebih baik disapih ya, Bu ya, tidak mengonsumsi ASI lagi karena ASI dapat bersifat toksik. Nih Bu, ASI juga mencegah stunting. ASI dapat mencegah stunting. Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan, yaitu kolostrum. Jadi saat ibu benar-benar baru melahirkan dan akan memberikan ASI ke anaknya, itu ASI-nya akan berwarna kekuningan, itu disebut kolostrum, Bu. Susui bayi paling sedikit 8 kali sehari. Iya, dalam sehari, selama waktu 6 bulan awal kehidupan bayi, beri susu paling sedikit 8 kali sehari. Kemudian, pemberian ASI ini diiringi dengan pemberian imunisasi dan pantau pertumbuhannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beralih ke empasi, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini adalah makanan yang diberikan bersama dengan ASI. Nah, ini Bu ya dibaca ya. Makanan yang diberikan itu dia pada usia 6 sampai 24 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, Bu, dia belum boleh dikasih. Gitu, Bu. Dia belum boleh dikasih kalau dia masih kurang dari 6 bulan. Kemudian WHO merekomendasikan agar bayi menerima makanan pendamping 2-3 kali sehari antara 6 sampai 8 bulan dan meningkat menjadi 3-4 kali sehari antara 9 sampai 11 bulan dan 12 sampai 24 bulan. Jadi pada kasus ibu ini ya Bu ya, belum boleh disarankan ibu memberikan empasi pada anaknya karena kan anak ibu masih berusia kurang dari 6 bulan. Strategi pemberian ASI pada bayi yang tepat dan benar. Tepat waktu di sini itu pemberian empasi itu dilakukan setelah bayi berusia 6 bulan. Garis bawahi lagi Bu, empasi hanya boleh diberikan pada bayi lebih dari 6 bulan. Kemudian adekuat. Empasi itu jadi ibu ngasihnya nggak asal-asalan. Jadi itu banyak mengandung gizi Bu. Jadi ibu nggak boleh ngasih empasi itu dengan stigma yang penting anak saya kenyang. Nah, jangan ya Bu ya, itu nanti bisa menyebabkan gizi buruk pada anak ibu. Terus aman dan higienis supaya terhindar dari berbagai penyakit dan diberikan secara responsif. Responsif di sini yaitu dia itu diberikan secara konsisten sesuai sinyal lapar atau kenyang dari anak. Jadi kayak secara dari hari ke hari itu selalu sama pemberiannya. Mulai memberikan makanan pendamping ASI ketika anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kemudian anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Jadi kayak ada makanan kayak ibu minta mamam. Nah itu nggak apa-apa Bu, udah mulai. Tapi kan itu kira-kira udah usia lebih dari 6 bulan. Kemudian anak menjadi lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar, seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. Jadi kayak ibu dan nyusuin anaknya, tapi kok kayak anaknya masih kurang kenyang gitu. Itu biasanya terjadi pada anak-anak yang sudah mulai aktif bergerak. Frekuensinya sendiri ini Bu, kalau untuk bayi berusia 6 bulan, dia diberikan 2 kali sehari. Kalau tepat berusia 6 bulan 2 kali sehari. Jumlahnya 2-3 sendok makan empasinya dalam sekali makan awalan. Teksturnya ya Bu nih, perlu diperhatikan tekstur Bu. Teksturnya dia itu berupa bubur kental. Jadi dia masih berupa bubur saring. Belum boleh tumbuk, belum boleh cincang. Dia hanya berupa bubur kental bolehnya kalau 1-6 bulan. Kemudian aktif dan responsif. Kalau bayinya sudah kenyang jangan dipaksa ya Bu ya. Jadi nanti dia malah muntah dan empasi yang diberikan itu percuma karena keluar semua. Panduan cara penyajiannya seperti ini Bu. Jadi pada 0-6 bulan ibu harus tetap menyusui anaknya. Hanya ASI eksklusif. Nah, 6-9 bulan ini ibu sudah boleh memberikan ASI empasi, makanan pendamping ASI. Dengan ketentuan teksturnya masih kental, lumat.
belum boleh cincang. Nah, kalau udah 9 sampai 12 bulan, ibu boleh memberikan makanan yang cincang kecil-kecil. Contoh, pisang cincang kecil-kecil atau ayam yang dicincang kecil-kecil itu udah boleh diberikan saat usia 9 sampai 12 bulan. Kalau usia lebih dari 1 tahun, itu udah boleh makanan dimasak biasa. Makasih. Jadi Bu, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, Dok. Saya izin bertanya. Untuk komunitas ibu-ibu yang ada di lingkungan saya, mayoritas ibu-ibu bekerja sebagai wanita karir seperti itu, Dok. Sehingga waktunya terkuras di kantor dari pagi hingga sore. Dan hal itu tentunya membawa konsekuensi dia tidak bisa bersama dengan anaknya sepanjang waktu. Selain itu juga ada kendala di mana memang ibu itu bukan wanita karir, namun dia memiliki suatu hambatan memberikan ASI seperti ASI-nya tidak lancar atau mungkin ASI-nya tidak keluar seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya. Baik Bu, kalau untuk yang pertama, kasus pertama adalah wanita karir yang terlalu sibuk terhadap dirinya tapi kurang memikirkan keluarganya ya Bu ya. Pertama saya mengucapkan rasa sedih Bu, karena anak itu merupakan aset berharga dari kedua orang tuanya. Jadi saya pertama mengucapkan sedih yang sangat mendalam. Kemudian strateginya itu sebenarnya bisa Bu. Jadi sekarang itu ada alat pump, jadi dia untuk memompa ASI dari payudara ibu. Jadi strateginya itu sebelum ibunya pergi bekerja, ibu itu bisa memompa terlebih dahulu ASI-nya dari payudara sehingga keluar, sehingga nanti orang rumah bisa memberikan ASI itu ke anaknya kalau sang ibu lagi bekerja. Gitu, Bu. Kalau untuk wanita yang tidak bisa atau kesulitan dalam menghasilkan ASI, mungkin bisa dikonsultasikan lagi lebih lanjut kepada dokter yang terkait. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Tadi, Dok, yang masalah kedua belum dibahas ya, yang ada hambatan dalam pemberian ASI, ya ASI-nya tidak dapat keluar dengan lancar seperti itu, Dok. Iya, tadi itu Bu yang saya udah jelasin. Jadi konsultasiin kepada dokter terkait karena tidak keluarnya ASI secara lancar itu banyak penyebabnya Bu. Jadi harus dicari penyebabnya terlebih dahulu. Ada Jadi lagi? tidak boleh dibiarkan saja begitu ya, Dok ya? Tidak. Harus segera konsultasikan karena itu berkaitan dengan perkembangan sang buah hati. Baik, Dok, terima kasih. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Sepertinya cukup ya, Dok ya. Oh, cukup. Baik Bu, setelah ini saya harapkan pemahaman dan kesadaran Ibu meningkat ya terkait pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI itu nggak boleh ya Bu ya diberikan pada usia kurang dari 6 bulan ya Bu ya. Baik, Dok. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf kalau banyak salah kata dan salah maksud. Sebelumnya saya akhiri ya Bu ya sesi penyuluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.